Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi teori perdagangan internasional. Di sini ada saya Chandra Lukas, ada Wahyu Karobi sama M. Bahrudin Al-Majidi dalam mata kuliah makroekonomi. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lainnya. Pengertian penduduk di sini dapat berupa perorangan, perusahaan, atau lembaga negara. Setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, tidak dapat tidak melakukan perdagangan dengan negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Perdagangan antar negara sebenarnya sudah dimulai ratusan tahun yang lalu sebelum adanya sistem merkantilisme sekitar abad 17. Dalam sistem merkantilisme, tujuan utama perdagangan antar negara adalah untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor sekecil mungkin. Meningkatkan nilai ekspor berarti negara akan memperoleh keuntungan dengan masuknya devisa ke dalam negeri. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam kebijakan perdagangan internasional kaum merkantilisme adalah: yang pertama ada logam mulia identik dengan kemakmuran dan kekuasaan. Yang kedua ada pemerintah membatasi dan bahkan melarang impor barang yang sudah diproduksi dalam negeri. Yang ketiga, barang-barang ekspor disubsidi oleh pemerintah dan ekspor bahan mentah dilarang. Ada dua teori perdagangan internasional yang sering menjadi perhatian dalam perkembangan. Yang pertama, teori keuntungan mutlak dari Adam Smith. Adam Smith mengkritik paham merkantilisme karena besarnya campur tangan pemerintah dalam kebijakan perdagangan internasional. Ia berpendapat apabila negara menjalankan sistem laissez-faire di dalam negeri dan melakukan perdagangan bebas dengan negara lain, maka kekayaan negara akan bertambah dan dunia akan semakin makmur bila masing-masing negara melakukan spesialisasi. Yang kedua ada teori ongkos komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. David Ricardo mengkritik teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh Adam Smith. Ricardo melihat adanya kelemahan pada teori keuntungan mutlak Adam Smith, yaitu jika suatu negara tidak mempunyai keuntungan mutlak sama sekali, maka ia tidak melakukan perdagangan internasional. Menurut Ricardo, setiap nilai suatu barang ditentukan oleh ongkos tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat barang tersebut. Setiap negara akan melakukan spesialisasi dan mengekspor barang yang mempunyai ongkos komparatif terkecil. Oleh karena itu, pada dasarnya ekonomi internasional membahas tentang ketergantungan ekonomi antar negara yang pada dasarnya dipengaruhi dan mempengaruhi hubungan politik, sosial dan budaya, militer. Ekonomi internasional berkaitan dengan perdagangan antar negara akan membahas tentang pola perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional, foreign direct investment, neraca perdagangan, kerjasama tarif, blok perdagangan, kebijakan ekonomi internasional, sistem moneter internasional dan multinational corporation atau disingkat MNC. Impor adalah kegiatan transaksi yang dilakukan antar negara dengan tujuan untuk membawa barang dari luar negara ke dalam negara yang bersangkutan. Sedangkan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah pabean suatu negara keluar wilayah pabean negara yang dituju. Adapun juga rintangan dalam perdagangan internasional, yaitu tarif, yang kedua kuota, yang ketiga aturan administratif dan karantina, yang keempat ada subsidi. Untuk perusahaan dan perorangan dalam menjalankan ekspor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu SIUP. Surat Usaha Izin Perdagangan adalah bukti atau izin yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengesahkan usaha yang dilakukan oleh pengusaha. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. SIUP perusahaan kecil dan menengah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan tingkat 2 atas nama Menteri. Sedangkan SIUP perdagangan besar diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan daerah tingkat 1 atas nama Menteri. TDP atau tanda daftar perusahaan. Pada prinsipnya daftar perusahaan bertujuan untuk
mencatat keterangan dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak-pihak berkepentingan. Keterangan itu dapat meliputi identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan. Perlunya daftar perusahaan adalah untuk menjamin kepastian berusaha. Yang ketiga, izin usaha departemen teknis atau lembaga non-departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Nah, ada 5 cara, yaitu yang pertama tunai atau cash. Cara pembayaran tunai ini dilakukan apabila kondisi keuangan eksportir masih terbatas dan eksportir tersebut belum begitu mengenal importir yang ada di luar negeri. Biasanya, cara pembayaran ini kurang disukai oleh importir karena importir harus menyediakan uang tunai yang cukup untuk melakukan pembayarannya tersebut, sehingga importir yang modalnya terbatas akan terganggu likuiditasnya. Cara pembayaran tunai ini dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft. Terus yang kedua yaitu ada open account. Nah, cara pembayaran dengan open account ini dilakukan setelah barang yang diekspor diterima oleh importir. Jangka waktu pembayaran disesuaikan kebijakan importir sehingga apabila terjadi suatu resiko, maka yang akan menanggung adalah yang mengekspor atau eksportir. Dengan cara pembayaran semacam ini, eksportir harus memiliki modal yang cukup besar dan mengenal importir dengan baik. Cara pembayaran ini sangat riskan apabila pembayaran dilakukan dalam mata uang asing karena fluktuasi kurs akan memungkinkan kerugian importir ataupun sang eksportir. Nah, yang ketiga ada Commercial Bills of Exchange. Commercial Bills of Exchange adalah surat yang dikeluarkan oleh eksportir yang berisi perintah kepada importir untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu tertentu. Metode pembayaran yang keempat yaitu adalah LC atau Letter of Credit. Letter of Credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir dan bank tersebut telah menyetujui untuk membayar sejumlah transaksi tertentu yang akan ditarik oleh eksportir. Jenis pembayaran ini bisa digunakan dalam perdagangan internasional pada saat ini karena jenis pembayaran ini lebih terjamin keamanannya, terutama bagi eksportir. Bank yang menjadi penjamin pembayar adalah bank di negara eksportir yang atas permintaan eksportir menjamin letter of credit yang dikeluarkan. Nah, adapun langkah-langkahnya di sini yaitu yang pertama, perjanjian tentang tata cara pembayaran dengan LC oleh importir dan eksportir. Yang kedua, importir membuka LC dengan bank di negaranya dengan mengisi permohonan pembukaan LC. Yang ketiga, bila permohonan disetujui, LC ditandatangani oleh bank. Terus selanjutnya yaitu dengan ditandatanganinya permohonan letter of credit tadi, maka kredit telah tersedia bagi importir untuk mengimpor barang dari eksportir. Terus yang kelima, bank tersebut memerintahkan confirming bank untuk memberikan advice atau saran kepada eksportir. Confirming bank akan menumbuhkan namanya pada LC tersebut untuk memperkuat jaminan pembayaran LC. Setelah itu, barang dikirim oleh eksportir. Eksportir menarik wesel atas issuing bank dan mengirimkan wesel tersebut beserta dokumen-dokumen pengiriman barang. Confirming bank memeriksa dokumen tersebut. Wesel dan dokumen tersebut oleh confirming bank dikirimkan ke issue bank. Setelah wesel tersebut ditandatangani oleh issue bank, maka barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan dan dikirimkan ke tempat importir setelah menandatangani trust receipt. Nah, selanjutnya pada tanggal yang ditentukan dalam wesel tersebut, importir membayar kepada issue bank. Dengan demikian selesailah proses pembayaran dengan menggunakan letter of credit ini. Baik, sekian adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan bisa tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mimpimu yang begitu indah semuanya, ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi